Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Suga 14 dan ini adalah episode ke-154 part 2. Jadi bagi kamu yang belum nonton part satunya silahkan cek dulu di card pojok kanan atas ya. Sebagai seorang master roh sistem kontrol, selama ini dialah yang mengerahkan tempo lawannya dalam pertempuran. Namun saat ini dialah yang sepenuhnya dikendalikan dan inilah yang membuat Tangsan frustasi. Meskipun demikian, Tangsan tidak akan membiarkan rasa frustasinya mempengaruhi dirinya. Kalau tidak, dia akan kalah dalam pertarungan kali ini. Di dalam area malaikat yang padat, Tangsan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pada saat pedang cahaya yang penuh dengan energi suci mendarat di tubuhnya, dia membuat keputusan yang bahkan tidak diharapkan oleh Su Qinghe. Tangsan yang awalnya menggunakan area dewa kematian untuk menetralisir kekuatan Su Qinghe, sekarang dia hanya mengeluarkan rumput perak biru untuk melindunginya. Pada saat yang sama, lapisan cahaya keemasan melayang keluar dari tubuhnya. Itu adalah keterampilan tubuh emas yang tak terkalahkan. Pedang suci Su Qinghe menembus tubuh Tangsan dalam satu pukulan. Tetapi karena efek tubuh emas tak terkalahkan, Tangsan tidak terluka. Sebenarnya Tangsan bisa saja menggunakan teleportasi untuk menghindari serangan ini. Namun, berada di area malaikat, Tangsan tidak tahu sejauh mana kemampuan teleportasinya. Secara bawaan, dia merasa bahwa efek teleportasi dalam area malaikat tidak bisa digunakan secara maksimal. Dalam pertaruhan hidup dan mati ini, Tangsan masih saja menggunakan pertahanan mutlak tubuh emasnya yang tak terkalahkan. Pada saat yang sama, Tangsan juga mengeluarkan Clear Sky Hammer dan menggunakan teknik pemecah angin yang tak beraturan. Secara bersamaan, dia memutar tubuhnya di udara, memadukan kekuatan Clear Sky Hammer dengan area dewa kematian miliknya. Dengan gerakan satu serangan, perisai emas Su Qinghe bergetar hebat. Pada saat yang sama, Tangsan juga merasakan tekanan yang diberikan Su Qinghe juga berkurang. Teknik pemecah angin tak beraturan merupakan teknik rahasia Clear Sky Hammer. Teknik tersebut diajarkan langsung oleh Tan Ho kepada Tangsan. Setelah getaran hebat pada area malaikat miliknya, Su Qinghe segera merasakan ada yang tidak beres dan menyadari bahwa area dewa kematian Tangsan secara bawaan meningkat kekuatan alami dari Clear Sky Hammer ke tingkat yang lebih tinggi. Su Qinghe pun tampak kaget dengan dua serangan Tangsan yang dapat mengguncang area malaikat miliknya. Di dalam area malaikat, tubuhnya meluncur bebas, mengerahkan pedang suci ke depan. Dia terbang ke arah Tangsan. Pedang suci adalah kemampuan cincin roh kelimanya, disulap dari api suci. Tidak hanya itu, kekuatan serangannya sangatlah tinggi, tetapi juga meningkatkan efek pemurnian kekuatan rohnya hingga 300%. Seorang master roh biasa ketika dipukul, kekuatan rohnya akan berkurang dengan drastis. Selain itu, cedera fisik mungkin tidak bisa dihindari, bahkan bisa juga mengakibatkan kematian. Ketika pedang suci Su Qinghe sudah mendekati tubuhnya, Tangsan dengan segera mundur mengambil langkah untuk melakukan pukulan palu yang keenam. Dengan segera benturan keras pun terjadi antara pedang malaikat dengan palu yang diselimuti area dewa kematian. Dalam pertarungan pertama yang menang adalah Su Qinghe, tapi yang tidak diketahui dirinya ialah penyerangan ini dilakukan Tangsan hanya sekedar untuk percobaan saja. Tangsan menghancurkan area malaikat Su Qinghe dengan 81 tarian pemecah angin yang tak beraturan. Teknik itu hanya bisa diselesaikan saat berada di udara. Setiap pukulan akan mempengaruhi area malaikat. Sampai suatu titik, Tangsan dapat keluar dari tekanan area malaikat sehingga dia dapat menggunakan semua kemampuan termasuk teleportasi, mata iblis, dan bayangan hantu. 10 ayunan pukulan telah selesai, tepat saat dia memblokir serangan raungan jiwa malaikat dari kemampuan roh ke-6 Su Qinghe. Tiba-tiba, dua garis cahaya berputar seperti naga di Clear Sky Hammer.
Ketika 81 pukulan pemecah angin tidak beraturan telah selesai, Tang San lancarkan niat membunuh berevolusi dan meningkatkan area dewa kematian. Tang San secara tidak langsung berhasil meningkatkan efek area dewa kematian ke tingkat yang lebih tinggi. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang tampak kaget melihat pertempuran udara tersebut dan menunggu siapa yang akan menjadi pemenang. Melihat anak muda dengan level 66 dapat bertahan dalam area malaikat milik Su Qinghe, bahkan seorang Daulo pun akan kesulitan berhadapan langsung dengan avatar malaikatnya. Tidak lama terjadilah ledakan begitu besar. Tiba-tiba dua bayangan muncul di udara pada saat bersamaan. Su Qinghe mengulurkan sayap untuk menstabilkan tubuhnya. Darah kental mengalir dari lubang hidungnya, sementara darah hitam keunguan keluar dari sudut mulutnya. Luka yang diderita Su Qinghe diakibatkan 81 tarian pemecah angin yang tak beraturan tidak hanya meningkatkan area dewa kematian, tetapi juga dapat menghancurkan area malaikat pada saat yang sama menghancurkan avatar rohnya, yang mengakibatkan luka parah pada Su Qinghe yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Namun, di sisi lain Tang San tidak begitu baik. Meskipun dia akhirnya mematahkan area malaikat milik Su Qinghe, pada saat yang sama dia menghabiskan energi rohnya. Kondisi keduanya sekarang sangatlah jauh berbeda. Su Qinghe masih bisa berdiri dan terlalu banyak memuntahkan darah, sedangkan Tang San masih berbaring dengan lemah. Tang San pun pasrah dengan apa yang akan terjadi, bahkan kehidupannya sekarang berada di tangan Su Qinghe. Namun, di sisi lain, De Gubo dan Yang Wudi terlalu jauh untuk menyelamatkan Tang San. Sedangkan Su Qinghe dengan tenaga yang tersisa sudah menuju ke arah Tang San dengan pedang di tangannya dan siap mengakhiri hidup Tang San. Saat Su Qinghe menghembuskan pedangnya ke arah Tang San, tiba-tiba siluet merah muncul dari tubuh Tang San. Ternyata itu adalah Xiao yang muncul dengan jiwa yang penuh dan menyelamatkan Tang San dari pedang emas Su Qinghe. Aduh sedih ya. Sampai jumpa di next episode.